Bismillahirrahmanirrahim. It's me Fira Alvina, and now I want to explain you about one-way ANOVA or ANOVA satu jalur in statistical education by Nabila Sidkia and Fira Alvina. And I'm first, what the mean of ANOVA or one-way ANOVA? ANOVA or analysis of variance is classified as a comparative analysis of more than two half variable or more than two means. The goal is to compare more than two averages. The point is to test the generalization ability, meaning that the sample data is considered representative population. Nah, apa sih itu ANOVA? ANOVA or Analysis of Variance adalah tergolong analisis komparatif lebih dari dua variabel atau lebih dari dua rata-rata. Tujuannya ialah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata. Gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi, artinya data sampel dianggap mewakili populasi. Nah, kemudian ANOVA atau Analysis Variance bisa juga ditulis dengan kata ANOVA, yakni Analysis of Variance. ANOVA menjadi bagian yang ada dalam teknik analisis statistik parametris. ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata, key sample, bila datanya berbentuk interval atau rasio. Key sample merupakan sampel yang memiliki jumlah sampelnya lebih dari dua sampel. Ada dua jenis ANOVA. Nah, kemudian kita masuk kepada ANOVA yang pertama, yakni analisis varian klasifikasi tunggal or single classification analysis of variance. What the mean of single classification? This type of ANOVA is often called with one-way ANOVA. This type of ANOVA is used to test hypothesis comparative mean of the samples simultaneously. Nah, jadi ANOVA jenis ini sering disebut juga dengan ANOVA satu jalan atau one-way ANOVA. ANOVA jenis ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata di sampel secara serempak. Setiap sampel akan mempunyai mean atau rata-rata varian. Ada dua mean atau rata-rata dalam ANOVA ini, yakni dalam kelompok yaitu mean tiap-tiap kelompok sampel dan mean total yaitu mean yang merupakan gabungan dari mean tiap-tiap kelompok. Pada ANOVA 1 ini juga memiliki perhitungan deviasi yang dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu deviasi total, deviasi antar kelompok, dan deviasi dalam kelompok. Jumlah deviasi yang kuadratkan JK yaitu variansi. Karena pengujian hipotesis melibatkan lebih dari dua kelompok sampel, maka akan terdapat beberapa macam jumlah kuadrat JK, yakni ada tiga. Nah, the first is jumlah kuadrat total JK atau JK tot. Kemudian yang kedua ada jumlah kuadrat antara JK ANT. Kemudian yang terakhir ada JK dalam kelompok, yakni JK dal. Nah, yang pertama akan langsung kepada jumlah kuadrat total atau JK tot. Nah, jumlah kuadrat total atau JK tot merupakan penjumlahan kuadrat deviasi nilai individual dengan M tot atau rata-rata total. Nah, seperti ini perumusannya. Nah, kemudian lanjut kepada yang kedua, yakni JK-ANT. Jumlah kuadrat antara JK-ANT merupakan jumlah selisih kuadrat mean total M tot dengan mean setiap kelompok MI dikalikan dengan jumlah setiap kelompok sampel setiap kelompok. Seperti ini penulisan perumusannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah JK dalam kelompok atau JK dal. Nah, seperti ini juga penulisannya. JK dal sama dengan JK tot dikurang JK ANT. Nah, kemudian dalam pengerjaannya dan penyelesaiannya akan langsung saya berikan kepada saudari Kian. Kepada saudari Kian, dipersilakan. Oke. Thank you
Saudari Ara atas waktunya. Selanjutnya adalah contoh ANAFA. Contohnya adalah data hasil ujian tengah semester statistika dari mahasiswa yang menggunakan metode A, metode B, dan metode C. Nah, di sini sudah ada tabel dari metode A, metode B, dan metode C yang dari data hasil ujian tengah semester statistika dari mahasiswa. Angka 1. Jika jumlah kuadrat total sama dengan sigma X kuadrat min tanda kurung sigma X total tutup kurung kuadrat bagi N. Jika total sama dengan 1616 min tutup buka kurung 234 tutup kurung kuadrat bagi 35. Nah, 1616 ini dari mana? Dari X kuadrat dari metode A, B, C yang dikuadratkan, terus jumlahnya itu semua ditambah dan hasilnya 1616. Nah, sedangkan di sigma X total, nah sedangkan 234 itu dari jumlah metode ABC yang asli yang jumlahnya 97173 itu ditambah semua dan hasilnya 234. Sedangkan N besarnya itu dari jumlah seluruh anggota sampel. Nah, terus JK total sama dengan 1616 sama min 5407. Jumlah kuadrat total sama dengan 1616 min 54756 dibagi 35 dan 3 JK total sama dengan 1616 min 1564,46 jika total sama dengan 51,54. Langkah kedua, JK antara atau jumlah kuadrat antara sama dengan sigma kurung sigma X kelompok tutup kurung kuadrat bagi N kecil kelompok min buka kurung sigma X antara tutup kurung kuadrat bagi N besar. Nah, setelah itu JK antara sama dengan buka kurung 90 kuadrat bagi 12 plus 71 kuadrat bagi 12 plus 73 kuadrat bagi 11 tutup kurung min buka kurung 234 tutup kurung kuadrat bagi 35. Nah, setelah itu JK antara sama dengan buka kurung 675 plus 420,08 plus 484,45 tutup kurung min 1564,46. Nah, setelah dibagi 12 terus diakarkan 90 diakarkan yang di atas tadi, seterusnya ini dibagi lagi, dibagi 90, dibagi 71, dibagi 73. Nah, JK antara sama dengan buka kurung 7,5 plus 5,91 plus 6,64 tutup kurung min 1564,46 sama dengan JK antaranya adalah 15,607. Langkah ketiga, jumlah kuadrat dalam sama dengan jumlah kuadrat total min jumlah kuadrat antara. Jumlah kuadrat dalam sama dengan 51,54 min 15,07. JK dalam sama dengan 36,47. Angka keempat, mean kuadrat antara sama dengan jumlah kuadrat antara bagi M kecil min 1.
MK antara sama dengan 15,07 bagi 3 min 1. Mean kuadrat antara sama dengan 7,53. Disclaimer. M kecil adalah jumlah kelompok sampel. Langkah kelima. Mean kuadrat dalam sama dengan JK dalam bagi N besar min M kecil. Mean kuadrat dalam sama dengan 36,47 dari JK dalam jumlah kuadrat dalamnya bagi 35,3 sama dengan MK dalamnya adalah 1,14. Langkah keenam. F hitung. Mencari F hitung sama dengan MK antara atau mean kuadrat antara dibagi mean kuadrat dalam. F hitung sama dengan 7,53 bagi 1,14. F hitung sama dengan 6,61. Langkah ketujuh, membandingkan F hitung dengan F tabel. Dengan pembilangnya, F hitung adalah M kecil min 1 dan penyebut dari F tabel adalah N besar min M kecil. Nah, pembilang dari M min 1 sama dengan 3 min 1 sama dengan 2. Penyebutnya N besar min M kecil sama dengan 35,3 sama dengan 32. Diperoleh nilai dan hasil akhirnya adalah 3,29. Langkah ke-8, membuat keputusan. Karena F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 6,61 lebih besar 3,29, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Berhitung tadi kita perlu untuk adanya ringkasan. Nah, makanya itu di sini kita juga ada tabel ringkasan ANAFA hasil perhitungan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.